menghasilkan pecahan senilai. Contoh pertama, misalkan ada 4 buah kue yang sama besar ya, seperti di papan tulis. Kue yang pertama ini dibagi menjadi 2 bagian, lalu kue yang kedua dipotong menjadi 4 bagian, kue yang ketiga dipotong menjadi 6 bagian, dan kue yang keempat ini dipotong menjadi 8 bagian. Baik, nah misalkan ada 2 orang anak. Nah, kita contohkan misalkan Andi dan Budi ya. Andi dan Budi ingin makan kue. Nah, misalkan kue yang pertama. Nah, karena orangnya 2, berarti Andi mendapatkan 1 potong dan Budi mendapatkan 1 potong lainnya. Baik, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan ya, berarti Andi mendapatkan 1 potong dari 2 keseluruhan. Berarti bentuk pecahannya 1/2 ya, 1 potong dari 2 keseluruhan. Kemudian Budi dapat sebelahnya, berarti sama, 1 potong atau 1 bagian dari 2 keseluruhan. Maka bentuk pecahannya adalah 1/2 ya. Ini kue yang pertama ya. Jadi Andi dapat 1/2 kue, Budi juga dapat 1/2 kue kalau kuenya dipotong menjadi 2 bagian. Nah, bagaimana kalau kuenya dipotong menjadi 4 bagian? Nah, berapa bagian yang didapatkan oleh Andi dan berapa bagian yang didapatkan oleh Budi ya. Nah, karena kuenya dibagi 4 dan Budi dan Andi harus mendapatkan bagian yang sama, berarti Budi mendapatkan 2 potong, Andi juga mendapatkan 2 potong. Maka bentuk pecahannya Andi dapat 2 ya, 2 potong dari keseluruhannya ada 4, berarti 2/4. Budi juga sama ya, mendapatkan 2 potong dari 4 keseluruhan ya. Jadi kalau kuenya dibagi 4, Andi pecahannya adalah 2/4 kue, Budi juga sama 2/4 kue. Nah, sekarang bagaimana kalau kuenya ternyata sudah dipotong menjadi 6? Nah, Andi mendapat berapa potong? Budi berapa potong? Dari gambar ini berarti Andi mendapatkan 3 ya, 1, 2, 3. Nah, Budi juga sama, mendapatkan 3 potong ya, 1, 2, 3. Berarti bentuk pecahannya adalah Andi 3 potong dari 6 keseluruhan. Budi juga sama ya, mendapatkan 3 dari 6 potong keseluruhan. Jadi bentuk pecahannya kalau 6 potong berarti pecahannya 3/6 dan 3/6. Nah, sekarang yang terakhir, kuenya dipotong menjadi 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Andi mendapat berapa potong? Andi mendapatkan 4 potong. Dari berapa potong semuanya? Dari 8 potong kue keseluruhan. Budi juga sama, 4/8 ya. Nah, dari contoh ini ya, kuenya sama ukurannya, berbentuk lingkaran. Nah, kalau dipotong menjadi 2, maka bentuk pecahannya 1/2 untuk Andi, Budi 1/2. Kalau dibagi 4 berarti bentuk pecahannya 2/4. Kalau dibagi 6 bentuk pecahannya 3/6. Dan kalau dibagi 8 maka bentuk pecahannya untuk Andi menjadi 4/8 kue dan Budi 4/8 ya. Nah, contoh ini ya, contoh kue ini ya, meskipun jumlah potongannya beda ya, makin ke bawah makin banyak potongannya, tapi jatah yang didapatkan oleh Andi dan Budi itu tetap sama ya, tetap separuh ya, atau setengahnya. Nah, sama-sama separuh atau sama-sama setengah kue, tapi penulisan pecahannya berbeda ya. Nah, apa yang menyebabkannya berbeda? Penyebabnya adalah banyaknya potongan pada kue ya. Jadi semakin banyak kuenya dipotong, maka bentuk pecahannya, penyebut dan desimalnya juga semakin besar ya. Tapi meskipun penyebut dan pembilangnya semakin besar, itu nilainya tetap sama ya, yaitu tetap setengah kue ya. Contoh ini dapat kita tuliskan bentuk pecahannya ya. Jadi ya, 1/2, 2/4, 3/6 dan 4/8 ini ternyata nilainya sama ya. Jadi bisa kita tulis menjadi seperti ini. Jadi
1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 ya. Ini angka-angkanya berbeda semua, tapi dia senilai, makanya diberi simbol sama dengan ya, artinya sama besar ya. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 ya, meskipun angkanya beda, yang ini 1, yang ini 2, ini 2, yang ini 4. Ini meskipun beda, pembilang dan penyebutnya berbeda, tapi dia tetap senilai ya. Nah, jadi pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan ya yang nilainya sama atau ukurannya sama meskipun angka-angkanya berbeda ya. Jadi kalau dilihat seolah-olah berbeda padahal nilainya sama ya, ukurannya sama ini ya. Nah, begitu juga dengan 3/6 dan 4/8 ya. Ini pecahan yang senilai ya. Selanjutnya ya. Nah, bagaimana kita dapat mencari pecahan-pecahan senilai lainnya tanpa menggunakan gambar ya. Nah, kalau misalkan gambarnya tidak ada seperti yang kue-kue tadi ya. Nah, ini kita bisa menggunakan cara perkalian ya. Nah, misalkan tadi pecahan yang paling pertama tadi adalah 1/2. Nah, bagaimana kita mencari pecahan selain 2/4, 3/6 dan 4/8 ya. Nah, berikut caranya. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perkalian. Jadi pecahan itu dikalikan dengan pecahan lainnya yang pembilang dan penyebutnya sama. Contoh tadi 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, bagaimana memperoleh 2/4? Ini dengan cara perkalian ya. Jadi 1/2 kita tulis lagi ya, 1/2 dikali berapa per berapa yang hasilnya 2/4. Dan pengali ini ya, pembilang dan penyebutnya harus sama ya. Nah, kita hitung dulu ya. 1 dikali berapa hasilnya 2. 1 dikali 2. Kemudian 2 dikali berapa hasilnya 4. 2 dikali 2 ya. Jadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Jadi 1/2 ini senilai dengan 2/4 ya. Nah, caranya 1/2 ini dikali dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Jadi kalau di atas 2, di bawah juga harus 2 ya. Nah, ini bisa diganti dengan bilangan lainnya. Misalkan kita ganti dengan misalkan di sini 3/3 ya. Nah, tinggal kita kalikan 1 kali 3 3, kemudian 2 kali 3 6. Nah, dapat lagi pecahan yang selanjutnya yang kedua ya. Jadi 3/6 ini juga senilai dengan 1/2. Kita cari lagi pecahan senilai yang lainnya. Misalkan pengalinya kita ganti 4/4 ya. Berarti 1 kali 4 4, 2 kali 4 8 ya. Jadi 4/8 ini juga senilai dengan 1/2. Baik, kita ulang dari atas ya. Nah, jadi pecahan yang senilai itu yang mana saja? Yang ini ya. 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 senilai dengan 3/6. 1/2 senilai dengan 4/8. Begitu juga dengan ini 2/4. Ini juga senilai dengan 3/6 ya. 3/6 senilai dengan 4/8 ya. 2/4 juga senilai dengan 4/8. Jadi yang ini senilai semua ya. Nah, ini yang Bapak lingkari ini pecahannya senilai, kecuali yang ini tidak senilai ya. Nah, jadi yang senilai ini. Nah, bagaimana kalau kita kali dengan bilangan lain? Misalkan kita kali dengan berapa ya? Misalkan dikali dengan 7 bisa ya. Yang penting atas dan bawahnya harus sama. Baik, kita hitung ya. 1 kali 7 7, 2 kali 7 14 ya, dapat lagi ya. Jadi pecahan senilai lainnya ya dari 1/2 itu adalah ya 7/14 ya. Seperti itu cara mencarinya. Jadi tinggal dikalikan ya. Nah, ini tadi contoh menentukan atau mencari pecahan-pecahan yang senilai. Yaitu menyederhanakan pecahan. Ini caranya adalah kebalikan dari mencari pecahan yang senilai ya. Jadi kalau pecahan senilai itu kan dikali. Nah, kalau menyederhanakan pecahan itu caranya adalah dengan cara dibagi ya. Nah, misalkan di sini ada contoh soal, contoh nomor 1 ya. Ada pecahan 3/9. Ini
kita cari pecahan yang lebih sederhana dari 3/9. Nah, caranya dengan cara dibagi ya. Kita tulis lagi 3/9 dibagi. Nah, dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Baik. Nah, pembaginya ini syaratnya juga sama seperti pecahan senilai ya, yaitu pembilang dan penyebutnya harus sama. Jadi 3 dibagi titik-titik, 9 dibagi titik-titik. Nah, pembaginya ini harus sama. Kemudian selain pembilang dan penyebutnya harus sama, ini hasil baginya harus habis, tidak boleh bersisa ya. Nah, contoh misalkan 3 kita bagi dengan 2, 9 dibagi dengan 2. 3 dibagi 2 hasilnya berapa? 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1, sisa 1. Nah, karena hasil baginya bersisa, berarti pembaginya tidak boleh 2 ya. Jadi harus habis, nggak boleh ada sisa. Baik, berarti kita hapus ya, bukan 2. Nah, coba lagi bilangan lain. Misalkan dibagi 3, dibagi 3. Nah, sekarang kita hitung. 3 bagi 3, 1, tidak ada sisa ya. Kemudian lanjut 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Ini juga habis, tidak ada sisanya ya. Jadi yang ini boleh ya, boleh dibagi 3 karena sama-sama habis. Nah, sudah dapat hasil baginya yaitu 1/3. Jadi bisa kita sebutkan ya, 3/9 itu bentuk sederhananya adalah 1/3 ya. Ini jawabannya sudah benar ya. Jadi caranya dibagi ya. Jadi suatu pecahan pada soal itu dibagi dengan pecahan lain yang pembilang dan penyebutnya sama, dan hasil baginya tidak boleh bersisa ya. Harus pembilang bagi pembilangnya habis, penyebut bagi penyebutnya juga harus habis. Kalau ada sisa berarti tidak boleh digunakan bilangan itu sebagai pembagi ya. Lanjut ke contoh nomor 2. Di sini pecahannya 6/10. Mau kita sederhanakan juga ya. Caranya sama dengan cara dibagi. 6/10 dibagi titik-titik per titik-titik. Dibagi berapakah? Bisa kita coba 2 ya. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5 ya. Hasil baginya juga habis. Berarti 6/10 bentuk sederhananya adalah 3/5 ya. Nah, ini juga bisa kita sebutkan sebagai pecahan yang senilai ya. Jadi 3/5 itu senilai dengan 6/10. Kemudian pecahan 1/3 juga senilai dengan 3/9 ya. Baik, lanjut ke contoh ketiga. Ada soal yaitu 10/25. Akan kita sederhanakan juga ya. Kita cari pembaginya ya. 10/25 dibagi titik-titik per titik-titik. Kita coba misalkan 2 lagi ya. 10 bagi 2, 5 ya, tidak ada sisa. 25 bagi 2, ini hasilnya adalah 12, sisa 1. Nah, karena ada sisa berarti pembaginya tidak boleh 2, berarti kita hapus lagi ya. Jadi hasil baginya harus tidak boleh bersisa ya. Misalkan kita coba 3, 10 bagi 3 hasilnya adalah 3, sisa 1. Ada sisa lagi, berarti tidak boleh 3/3. Hapus. Kita coba lagi dengan bilangan lain. Misalkan 4/4. 10 bagi 4 hasilnya adalah 2, sisa 2. Tidak boleh lagi ya. Coba lagi 5. Nah, 10 bagi 5, 2. Tidak ada sisa ya, habis. Berarti kalau tidak ada sisa, lanjut yang di bawahnya. 25 dibagi 5 hasilnya juga habis 5 ya. Nah, karena tidak ada sisa berarti pembaginya boleh 5. Nah, dapat hasil baginya adalah 2/5. Jadi bentuk sederhana dari 10/25 adalah 2/5 ya. Jadi seperti itu cara mencari menyederhanakan pecahan ya, yaitu dengan cara